Di video sebelumnya, saya telah membahas awal pertemuan Guts dan Griffith, dua karakter utama dalam serial Berserk yang tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Keduanya tergabung dalam kelompok tentara bayaran bernama Band of the Falcon, atau yang sebelumnya sempat saya sebut sebagai Band of the Hawk. Sang mangaka, almarhum Kentaro Miura, sebenarnya menyebut kelompok ini sebagai Falcon, yang merujuk pada kata Falcon dalam bahasa Inggris. Jadi, untuk menghormati keputusan beliau, saya juga akan menggunakan nama Band of the Falcon dalam video kali ini. Ya, pada video kali ini, saya akan membahas kisah Band of the Falcon, era kejayaan mereka di Golden Age, dan bagaimana pada akhirnya kelompok legendaris ini hancur dalam sebuah festival mengerikan yang digelar oleh God Hand. Bagi kalian yang ingin mengetahui dua kisah Berserk sebelum era Band of the Falcon, kalian bisa klik link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Nah, kalau semuanya sudah jelas, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Band of the Falcon adalah kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh White Falcon yang bernama Griffith. Kelompok ini pertama kali diperlihatkan ketika Guts berhasil mengalahkan salah satu jenderal perang terkenal yang bernama Basuzo. Sejak saat itu, perhatian Band of the Falcon tertuju pada Guts, hingga akhirnya mereka berhasil merekrutnya setelah Griffith menang dalam duel 1 lawan 1 melawan Guts. Meski awalnya Guts merasa enggan untuk bergabung, perlahan ia mulai membangun ikatan persaudaraan dengan para anggotanya, termasuk dengan Griffith sendiri. Di manga maupun anime, beberapa anggota inti kelompok ini dikenal kuat sekaligus memiliki hubungan dekat dengan Guts. Selain Griffith, ada juga Casca, Judeau, Orcus, Pippin, Riker, dan Gaston. Casca merupakan satu-satunya perempuan di dalam kelompok ini, dan sebelum Guts bergabung, ia bisa dibilang sebagai prajurit terkuat setelah Griffith. Setelah Guts bergabung, Band of the Falcon menjadi semakin ganas dan tak terbendung. Sebagai kelompok tentara bayaran, mereka sering disewa para penguasa untuk menjadi pasukan tambahan dalam peperangan. Meski jumlah mereka hanya ratusan, kekuatan dan strategi mereka membuat Band of the Falcon sangat sulit dikalahkan. Bahkan suatu hari Guts pernah menghabisi pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kelompoknya sendiri. Di momen inilah Griffith mulai menyadari potensi besar yang dimiliki Guts. Pada akhirnya, ia pun perlahan membuka diri dan menjalin keakraban dengan Guts dalam sebuah kejadian yang tak terduga. Momen itu terjadi saat Griffith sedang mandi. Di sanalah untuk pertama kalinya Guts melihat kalung aneh yang dikenakan oleh Griffith. Sebuah benda berbentuk telur dengan mata di bagian sisinya. Ya, benda misterius itu adalah Behelit alias Behelit, atau dikenal juga sebagai Egg of the King. Griffith mengaku mendapatkannya dari seorang peramal wanita Gypsy yang menjualnya dengan harga yang sangat murah. Di tempat inilah Griffith secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan Guts, prajurit terkuat yang pernah ia miliki. Ia juga mengungkapkan bahwa semua kemenangan mereka selama ini hanyalah langkah awal untuk mewujudkan ambisinya, yaitu membangun kerajaannya sendiri. Ya, Griffith memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang raja. Demi mencapai tujuan itu, ia berencana membesarkan Band of the Falcon menjadi kekuatan militer yang lebih besar dan lebih berpengaruh. Ia bahkan menyuruh Guts untuk berjuang demi mewujudkan mimpinya, karena menurut Griffith, Guts adalah miliknya. 3 tahun berlalu, Griffith kini menjadi jenderal perang Band of the Falcon, sementara Guts memimpin sebagai kapten pasukan Rider. Nama mereka semakin terkenal. Griffith dikenal sebagai otak dari setiap strategi, sedangkan Guts menjadi eksekutor yang menghancurkan pasukan musuh. Keduanya ditakuti oleh seluruh kerajaan, hingga pada akhirnya, Band of the Falcon resmi diangkat menjadi pasukan reguler kerajaan Midland. Band of the Falcon mulai menghadapi rintangan berat ketika mereka mendapat tugas untuk merebut salah satu benteng milik kerajaan Tudor. Perang antara kerajaan Midland dan Tudor sendiri telah berlangsung lebih dari 100 tahun, dan Midland selalu kesulitan menembus pertahanan Tudor karena kerajaan itu dikenal memiliki pasukan elit yang sangat kuat. Salah satu jenderal perang paling mengerikan milik Tudor adalah Nosferatu Zod. Ia dikenal sebagai pendekar pedang yang telah membantai ribuan tentara. Dan lebih dari itu, Zod dijuluki sebagai prajurit abadi yang tak pernah mati. Awalnya, anggota Band of the Falcon menganggap keberadaan Zod hanyalah sekedar mitos. Namun Guts akhirnya bertemu langsung dengan sosok mengerikan itu, setelah seluruh pasukannya dibantai sendirian oleh Zod.
Betapa terkejutnya Guts ketika melihat wujud Zod yang ternyata lebih mirip manusia setengah monster daripada seorang prajurit biasa. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, Guts mencoba menyerang Zod, namun serangannya sama sekali tidak memberikan dampak. Ia hanya bisa bertahan dari serangan brutal Zod, meski hal itu membuatnya semakin terpojok. Namun ketangguhan Guts justru menarik perhatian Zod. Selama ratusan tahun hidup, baru kali ini Zod melihat seorang manusia yang mampu menahan serangannya. Pada akhirnya, Guts berhasil melukai tubuh Zod, sebuah hal yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak lama kemudian, Zod memperlihatkan wujud aslinya, transformasi monster raksasa yang sangat mirip dengan Minotaur. Guts pun mulai ketakutan, sepenuhnya tak berdaya di tangan makhluk itu. Saat Zod hendak menghabisinya, Griffith dan pasukannya datang menyelamatkan Guts. Dengan kombinasi kekuatan Guts dan Griffith, mereka berhasil memutus salah satu tangan Zod. Namun tetap saja, makhluk itu tidak bisa mereka kalahkan. Griffith bahkan terluka parah akibat serangannya. Dan ketika Zod hendak menghabisi Griffith, pandangannya tertuju pada behelit merah yang tergantung di leher Griffith. Pemandangan yang langsung membuat Zod terdiam dan ketakutan. Zod kemudian pergi dari hadapan mereka. Namun sebelum menghilang, ia menyampaikan sebuah peringatan yang terdengar seperti ramalan kelam. Zod berkata bahwa saatnya akan tiba. Dan ketika ambisi Griffith runtuh, sesuatu yang mengerikan akan menimpa mereka semua. Kepada Guts, Zod menegaskan bahwa kematian yang tak dapat dihindari, akan datang menjemputnya kalau saat itu dia masih berteman dengan Griffith. Setelah menyampaikan pesan menakutkan itu, Zod pun langsung pergi. Sementara itu, Griffith yang pingsan akibat pertarungan membuat Casca menyalahkan Guts, menuduhnya bertindak terlalu ceroboh hingga membahayakan pemimpin mereka. Namun di balik insiden tersebut, Raja Midland justru memuji Band of the Falcon. Berkat usaha mereka, Midland akhirnya mulai berhasil merebut kembali wilayah yang dikuasai Kerajaan Tudor. Di titik inilah Griffith mulai menyusun ambisi besarnya untuk merebut kekuasaan kerajaan. Ia perlahan menyingkirkan para musuh politiknya, namun melakukannya dengan cara yang tidak mengotori tangannya sendiri. Griffith memanfaatkan Guts sebagai algojo bayangan, memastikan impiannya dapat terus berjalan tanpa ada jejak yang mengarah padanya. Selain mahir dalam strategi perang dan menjadikan Band of the Falcon sebagai pasukan terkuat di Midland, Griffith juga berambisi menyingkirkan orang-orang terdekat raja yang berpotensi menghalanginya menjadi penerus tahta Midland. Untuk mencapai posisinya sebagai raja, Griffith merencanakan pernikahan dengan putri Raja Midland yang bernama Princess Charlotte. Charlotte sebenarnya sudah menaruh hati pada Griffith sejak pertama kali bertemu. Namun status Griffith yang bukan bangsawan membuatnya tidak bisa dengan mudah mendekati sang putri. Singkat cerita, Guts mulai menyingkirkan para musuh politik Griffith. Target pertamanya adalah Lord Julius, adik dari Raja Midland. Julius adalah salah satu bangsawan yang menentang keputusan kerajaan untuk mengangkat Griffith dan pasukannya menjadi unit elit, status yang otomatis menjadikan mereka bagian dari kaum bangsawan. Sebelumnya, Lord Julius telah merencanakan pembunuhan Griffith dengan menyewa seorang pemanah ahli. Namun upaya itu gagal total. Mengetahui bahwa Julius adalah dalang di balik rencana tersebut, Griffith pun memerintahkan Guts untuk menghabisinya. Nahasnya, saat Guts menjalankan perintah itu, aksinya disaksikan oleh putra Julius, yang juga merupakan calon tunangan Princess Charlotte. Dalam situasi tanpa pilihan, Guts terpaksa membunuh anak Julius yang sama sekali tidak bersalah. Peristiwa ini menjadi salah satu momen awal yang membuat Guts mulai merasakan beban dan rasa bersalah dalam hati. Setelah peristiwa tragis sebelumnya, Griffith dan pasukan Band of the Falcon akhirnya mencapai puncak kejayaan dengan berhasil merebut Benteng Doldrey, benteng legendaris yang telah dikuasai Kerajaan Tudor selama ratusan tahun. Kemenangan ini menjadi titik balik besar yang mengangkat nama mereka sebagai kekuatan militer paling ditakuti di Midland. Namun, ada momen unik sekaligus tragis setelah kemenangan tersebut. Setelah para kesatria Badak Ungu yang merupakan pasukan elit Tudor dikalahkan, Griffith menemui Gubernur Genon, salah satu pejabat tinggi Kerajaan Tudor yang berkuasa di Doldrey. Disinilah sebuah kenyataan kelam terungkap. Ternyata, di masa lalu, Griffith pernah dilecehkan dan dimanfaatkan oleh Genon. Genon kemudian mencoba memanfaatkan momentum ini untuk meminta Griffith sekali lagi tinggal bersamanya, seakan ingin mengulang masa lalu itu. Namun Griffith, yang tengah berada di jalur menuju ambisinya menjadi raja, menolak mentah-mentah. Pada akhirnya, untuk memastikan rahasia kelam tersebut tidak pernah terungkap dan tidak menghalangi mimpinya,
Griffith pun membunuh Genon. Band of the Falcon kemudian mendapatkan pujian besar setelah kemenangan mereka, hingga raja mengadakan pesta khusus. Namun, Ratu Midland yang membenci popularitas Griffith berusaha membunuhnya. Griffith mengetahui rencana itu. Ia pun menculik putri salah satu menteri yang bernama Foss untuk memaksanya bekerja sama dan mengumpulkan semua bangsawan yang memusuhinya. Griffith lalu memalsukan kematiannya dengan obat khusus, membuat para musuhnya merasa menang. Setelah siuman, Griffith mengurung para lawannya di menara dan membakarnya. Sang ratu hanya bisa terpana melihat Griffith berdiri di depan menara yang terbakar. Griffith menegaskan bahwa siapapun yang bermain dalam perebutan kekuasaan harus siap menanggung resikonya. Setelah rangkaian peristiwa tragis itu, Guts akhirnya memutuskan untuk keluar dari Band of the Hawk dan menjalani hidupnya sendiri sebagai orang biasa, bukan lagi prajurit kerajaan. Keputusan ini tentu membuat para rekannya, terutama Casca dan Griffith, sangat keberatan. Namun bagi Guts, satu-satunya cara untuk berkembang adalah meninggalkan zona nyamannya. Ia ingin menjadi lebih kuat dengan jalannya sendiri, bukan terus hidup di bawah bayang-bayang Griffith, meskipun ia sangat menyayangi kelompok itu. Griffith mencoba menghentikan Guts dengan menantangnya bertarung, tetapi Guts mengalahkannya dengan sangat mudah, sesuatu yang tak pernah terjadi sejak pertemuan pertama mereka. Kekalahan ini membuat ambisi Griffith terguncang, karena Guts adalah aset paling berharganya. Kehilangan Guts membuat Griffith bertindak impulsif dan kehilangan kendali. Ia nekat mendatangi Princess Charlotte, sebuah tindakan gegabah yang akhirnya berujung pada penangkapannya. Singkatnya, kepergian Guts menjadi titik balik tragis yang memicu runtuhnya Band of the Falcon. Meski hubungan Griffith dan Charlotte didasari saling suka, Raja Midland justru murka ketika mengetahui peristiwa itu. Ternyata, sang raja sendiri menyimpan perasaan terlarang terhadap putrinya. Sementara itu, Ratu yang dulunya dihabisi oleh Griffith pernah berselingkuh dengan Lord Julius. Itulah kenapa dia membenci Griffith, karena kematian Julius, sehingga semakin memperkeruh keadaan. Akibat skandal tersebut, Griffith ditangkap dan dijebloskan ke penjara bawah tanah, tepatnya di reruntuhan kota pertama Midland yang kini tenggelam. Imbasnya, Band of the Falcon ikut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman eksekusi. Beruntung, ketika pasukan kerajaan mengepung Band of the Falcon, Casca berhasil mengambil alih komando. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia memimpin pelarian besar-besaran yang tragis. Hampir setengah pasukan Band of the Falcon tewas dalam insiden tersebut, namun mereka berhasil lolos dari kepungan. Setahun berselang, Guts akhirnya kembali setelah mendengar kabar bahwa Band of the Falcon telah diusir dari kerajaan. Sementara Griffith ditangkap dan disiksa di penjara Midland. Selama setahun penuh, Griffith mengalami penyiksaan brutal oleh sipir penjara. Behelit miliknya bahkan terjatuh ke sungai dan tubuhnya menjadi sangat kurus serta penuh luka. Kondisinya benar-benar mengerikan hingga ia tak mampu lagi berbicara. Kedatangan Guts kembali ke sisa pasukan Band of the Falcon membuat Casca diliputi kemarahan dan kekecewaan. Namun jauh di dalam hatinya, ia sebenarnya sangat merindukan kehadiran Guts. Di titik inilah benih cinta antara keduanya mulai tumbuh dan akhirnya terjalin. Setelah hubungan mereka menguat, Guts dan Casca berusaha memimpin kembali sisa Band of the Falcon. Tujuan mereka kini hanya satu, membebaskan Griffith dari penjara. Nah, sekian pembahasan saya kali ini. Di video berikutnya, saya akan membahas misi penyelamatan Griffith sekaligus tragedi yang menjadi akhir dari Band of the Falcon dalam peristiwa kelam yang bernama Eclipse. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya admin Ruang Sensei pamit undur diri.